Masak-masak untuk orang yang kerja di sawah. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di daerahku itu sudah waktunya untuk musim tanam lagi. Karena untuk musim panen sudah dipanen itu waktu sebelum Idul Fitri. Ya karena besok itu mau ada orang yang mau cabut bibit padi. Kalau di tempatku namanya orang Daud. Di sini itu aku harus bangun pagi ya. Ini aku tunjukkan jam 4:04. Langsung aja ini aku pegang beras dan kemudian aku cuci dulu ya teman-teman, karena ini yang paling utama. Seperti inilah setiap kalau ada acara ya teman-teman, pasti nomor satu itu berasnya yang aku pegang. Soalnya kan bisa disambi-sambi untuk masakan lainnya. Karena sembari nunggu nasinya mateng itu bisa disambi-sambi untuk pekerjaan lainnya. Di sini pun aku nggak lupa untuk bikin kopi untuk orang yang kerja di sawah juga ya. Karena kopi itu nomor satu untuk orang yang kerja di sawah. Ya katanya sih seger aja kalau di sawah itu dingin-dingin minum kopi anget-anget. Makanya ini sembari nunggu nasi ronconganku mateng, kompor sebelahnya itu aku bikin ngerebus air untuk bikin kopi. Ya seperti ini kan. Akhirnya nasi ronconganku sudah mateng dan waktunya untuk kita masak di dandang. Kemudian ini aku mau tuang kopinya ke dalam botol ya untuk nanti dibawa ke sawah. Soalnya ya nggak mungkin kalau kopi itu diminum pakai teko, takutnya tumpah teman-teman. Dan kalau ditaruh seperti ini, ditaruh di botol itu nanti bisa awet sampai siang dan nggak mungkin dihampiri semut. Dan karena airnya sudah mendidih ini untuk dandangnya, kemudian nasinya aku masukkan ya. Nah ini baru nggak kegedean soalnya ini ukuran 3 kilo ya teman-teman. Dan oke, ini waktunya untuk aku sambil iris-iris bumbu untuk bikin seng pindangnya untuk sarapan paginya teman-teman. Setelahnya selesai menyiapkan bumbu semuanya teman-teman, aku lanjutkan untuk menyiapkan piring, sendok dan juga gelas. Kemudian di sini pun aku ambil ember nanti untuk tempat wadah nasinya kalau sudah mateng. Dan singkat cerita ini nasiku sudah mateng ya teman-teman, waktunya untuk aku taruh ke dalam ember tadi dan sisanya itu nanti siang waktu pas ngirim sayur. Ya di sini aku taruh nasi secukupnya aja. Soalnya embernya itu nggak mencukupi untuk semuanya. Setelah nasinya selesai ini lanjut aku goreng pindangnya dulu ya teman-teman. Ya karena pindangnya lumayan banyak yang harus aku goreng. Untuk masak orang Daud itu 2 kali ya teman-teman, pagi untuk sarapan dan juga siang untuk makan siangnya. Menurut semuanya di daerahku itu paginya pakai yang kering-keringan aja. Dan untuk makan siangnya nanti itu pakai sayur supaya nggak seret. Goreng pindangnya sudah selesai, ini lanjut untuk tumis bumbunya yang sudah aku siapkan tadi. Untuk videonya aku persingkat ya teman-teman, ini sudah matang dan waktunya untuk aku siapkan untuk aku bungkus pakai taplak seperti ini ya, jadi nanti bawanya ke sawah itu mudah. Dan kopi aku juga bawakan untuk jaminannya, ini gedok tadi aku beli di tetanggaku. Soalnya nggak mungkin aku yang bikin gedoknya, nggak bisa teman-teman. Dan karena waktu sudah agak siang, ini aku nunggu anakku berangkat sekolah dulu. Setelahnya anakku berangkat, ini aku dan suamiku juga berangkat untuk nganter makanan tadi ke sawah, soalnya takut nanti kesiangan ya orang-orang pada lapar. Untuk lokasi sawahnya itu satu arah dengan jalan yang setiap hari aku lewati untuk jemput anakku sekolah. Tapi ya nggak jauh-jauh amat ya teman-teman. Setelahnya aku sampai di sawah, ini aku nunggu orang yang mau ngambil makanan tadi ya, karena sudah berada di tengah-tengah sawah. Dan ini aku juga tunjukkan ada orang yang traktor sawah ya, karena waktunya untuk digaru. Tanahnya harus juga diolah. Sesampainya di rumah ini aku sudah ngerebus daging ya teman-teman. Dan waktunya juga untuk blender bumbunya karena rencananya mau bikin kare tewel daging untuk menu makan siang orang yang kerja di sawah tadi. Dan untuk bumbu karenya pasti semuanya sudah tahu ya. Dan setelah blendernya, bumbunya sudah di blender. Lanjut aku tumis dulu, setelah bumbunya matang dan gak langu lagi, aku lanjut masukkan ke dalam kuah daging tadi dan kemudian aku masukkan tewelnya dan tinggal tunggu matengnya aja ya. Aku tunggu sampai mendidih. Setelahnya matang ini lanjut aku tuang ke dalam wadah. Namanya ublung ya teman-teman kalau di daerahku ini, supaya kalau dibawa ke sawah itu lebih mudah. Di sini pun aku bikinkan es. Dan terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di cerita tanamku besok.